Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar anak-anak bapak sekalian pada saat ini? Sehat, Pak. Sudah selamat pagi? Sudah, Pak. Oke, ada masalah? Tidak, Pak. Sudah berdoa tadi? Sudah, Pak. Baik, bapak ibu di sini hadir semua kan? Baik, Pak. Oke, baik. Terakhir juga kerapian berpakaian. Coba berdiri semua dulu. Oke, semua sudah rapi. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Belajar matematika dengan topik yang baru, yaitu sama-sama kita baca yang ini 3, 2, ya. Teorema Pythagoras. Iya, teorema Pythagoras. Nah, kemarin Bapak sudah pesan kepada anak-anak Bapak untuk membawa yang pertama penggaris. Coba diangkat, mana penggarisnya diperlihatkan. Penggarisnya, oke, terima kasih, diturunkan. Satu lagi yang Bapak pesan kemarin, alat peraga matematika. Coba diangkat. Nah, ini Bapak juga sudah menyiapkan, ya. Nah, ini kita sama-sama sudah. Oke. Tiga sikus-sikus. Sekali lagi, teorema Pythagoras ini erat kaitannya dengan segitiga sikus-sikus. Nah, perhatikan ini dari segitiga yang saat ini Bapak pegang. Coba pegang juga segitiga dengan catatan yang sisi tegaknya di sebelah kiri. Sisi tegaknya sebelah kiri. Nah, pertanyaan Bapak sekarang, yang pertama, mana sisi datar dari segitiga yang kamu pegang saat ini? Sisi datar yang mana? Tinggi. Yang ini atau yang ini? Ya, yang di bawah. Di bawah. Inilah yang namanya sisi datar ini. Nah, sudah tahu? Oke, yang terakhir, sisi hipotenusa. Sisi hipotenusa yang mana? Kalau di SD kamu akrab dengan istilah sisi miring, tapi kalau di SMP kita ganti, kita kembalikan pada yang benar. Ini namanya hipotenusa. Sebut. Hipotenusa. Paham? Rumah adat Nias. Apakah terdapat model yang seperti ini? Terdapat. Ada kan? Ada. Di sekitar kelas kita saat ini, kira-kira ada nggak yang benda berwujud seperti ini? Kira-kira coba dilihat. Ya, kebetulan tidak ada. Tapi tahukah anak-anak Bapak, kalau segitiga itu sebenarnya setengah dari persegi panjang. Coba ya, ini contohnya, ini contoh realnya. Misalnya ini Bapak ambil yang jendela itu. Katakanlah ini setengah, yang setengahnya lagi kan tidak ada kan. Tapi kalau digabungkan, ya, maka dia adalah sah. Makanya apa luas segitiga dulu? Siapa yang masih ingat? Luas segitiga itu sama dengan rumusnya apa? Ayo. Oke, itu sudah terbalik. Yang benar, luas segitiga itu apa? Nah, sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, makanya luas segitiga itu kenapa ada istilah setengah? Kalau persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar atau alas kali tinggi. Tapi karena sudah dipotong persegi panjang itu, tinggal dia menjadi setengah. Bapak akan mempelajari kembali, ya. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini berkaitan dengan teorema Pythagoras. Yang pertama kita akan belajar apa itu teorema Pythagoras, ya. Kita akan belajar apa itu teorema Pythagoras. Kemudian kita akan belajar menghitung, ya, menghitung sisi hipotenusa yang ini tadi, ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Nah, apa itu teorema Pythagoras?
Oke. Teorema Pitagoras kita peroleh panjang sisi hipotenusa. Bisa? Oke, boleh ditulis dulu. Judulnya tadi Teorema Pitagoras, silakan tulis. Teorema Pitagoras secara teorema namanya kuadrat panjang sisi hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jangan lupa gambarkan di buku catatan anak-anak Bapak. Ini sebuah segitiga siku-siku. Ini ya, ini yang menunjukkan namanya sisi siku-siku ya. Sisi siku-siku ini ya. Nah, ini yang berdiri ini, bidang yang berdiri ini atau garis yang berdiri ini dinamakan sisi tegak. Yang mendatar seperti ini namanya sisi datar, dan yang ini namanya hipotenusa. Digambar di buku catatan dengan menggunakan mistar atau penggaris yang sudah kami. Kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Oke, ada pertanyaan? Jelas mengenai apa itu teorema Pitagoras? Jelas ya. Teorema Pitagoras yang pangan anak-anak Bapak jadi pangan canda-canda. Jadi teorema Pitagoras itu ada isinya, yaitu sekali lagi 3, 2, ya. Kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan juga kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Oke. Kita lanjut. Yang H itu maksudnya hipotenusa ya. A itu maksudnya hipotenusa yang ini. Hipotenusa ini ya. Yang H ya. Jadi dibuat dia H. Kemudian yang T itu berarti tegak atau tinggi. Nah, ini dia. Kemudian yang A itu sisi datar atau sisi A. Jadi buat rapi ya, dibuat rapi. Latihan. Oke, perhatikan. Nah, itu dia. Ada sebuah segitiga siku-siku. Bapak gambar ulang dia di sini ya. Perhatikan. Perhatiannya ke depan. Panjang sisi tegak sisi A alas. Berapa panjangnya? 5 cm. Yang ini sisi apa? Sisi tegak. Sisi tegak 12 cm. Nah, yang belum diketahui apa? Hipotenusa. Hipotenusa belum diketahui. Oke. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya. Ditanya panjang sisi ya, panjang sisi hipotenusa. Maka dari rumus yang sudah dicatat oleh anak-anak Bapak, lihat kembali catatannya. Yang mana yang kita pakai? Coba sebut. H ya, H kuadrat sama dengan T kuadrat tambah A kuadrat. Oke, sekali lagi. Baca. Ini H kuadratnya yang akan dicari. Berapa panjang T kuadrat? 12. Bagus. 12. Oke, berapa panjang alas? 5 cm.
12, coba hitung. 12 kali 12, ayo. Berapa? 12 kali 12. Ada yang dapat? Perkalian ya. Oke. 144 dari si Marcel 144. Yang lain? Ada yang beda? Pas? Pas 144. 144 cm kuat. Oke, yang ini berapa? Oke, apakah pekerjaan kita sudah selesai? Belum. Kita tuntaskan. 144 tambah 25. 169. Sudah selesai pekerjaan kita? Belum. Kenapa? Karena ini masih bentuk kuat. Bagaimana caranya supaya dia menjadi satuan biasa? Yang 169 ini kita apakan? Yang ada yang bilang dibagi 2, ada yang dibilang apa lagi yang lain? Selain di kuadrat, kenapa? Bentuk lain. Jangan ceritakan di apa ya? Dipangkatkan semakin besar. Yang lain? Diakarkan. Oke, akar dari 169 cm kuadrat. Ada yang tahu berapa sih akarnya? Ada? Oke. Coba ini terbalik. Coba kalikan 13 dikali 13 dulu. Ini kita tanpa kalkulator ya. Berapa? 169. Berarti akarnya berapa? 13. Mencari panjang sisi hipotenus. Ada pertanyaan sebelum mau ditulis? Tidak ada? Oke, silakan tulis. Berarti kalau di YouTube-nya di sebelah ini, yang di tayangan Bapak ini, Yang B. Jawabannya? B. Saya dicatat bagus dan permasalahan yang aktual ya, itu nanti dari segitiga yang sudah kalian bawa, kalian miliki tadi, nanti secara acak ya, secara acak akan kalian kerjakan ya, kalian hitung berapa nilai dari panjang sisi hipotenus saja. Kita akan masuk ke kegiatan kita yang sebenarnya. Jadi biar lebih semangat, kita tingkatkan konsentrasi kita dulu. Mau? Sekalipun sudah kemarin ya, tapi tidak menjadi masalah kalau kita kembali ulang. Ya. Ini apa katanya di sini? Iya, tapi ini cepat-cepat nanti ya. Kita latihan dulu. Setuju? Setuju, Pak. Putih. Merah. Are you ready? Siap?
sudah Bapak paparkan bagaimana cara menghitung panjang sisi hipotenusa dengan menggunakan teorema Pythagoras yang ini ya. Nah sekarang tadi sudah dibawa alat peraga kan? Coba angkat kembali. Sudah? Oke, turunkan kembali. Nah, perhatikan cara kita belajar pada saat ini. Bapak sudah menyampaikan kegiatan pembelajaran kita. Kemudian nanti anak-anak Bapak yang kedua, alat peraga itu Bapak mulai dulu dari kelompok ini 1 dan ini jadi 1, ini jadi 2 ya, karena jumlahnya sama banyak. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 ini nanti meletakkan semua meletakkan di sini. Sudah? Nanti Bapak panggil kelompok 1 untuk mengambil alat peraga yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Sudah? Ambil. Apa yang kamu lakukan setelah kamu ambil? Bapak akan bagikan nanti LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Paham? Oke, kita bagi dulu ya. Kita tukaran lah istilahnya ya. Kita tukaran alat peraga segitiga. Kita minta teman kita untuk menebak dengan menggunakan penggaris atau tulisan berapa panjang alas, isi tegak atau tinggi, dan minta dia menghitung hipotenusa. Oke, bisa? Baik, Bapak mulai dari kelompok 1. Silakan letakkan di sini. Sudah? Silakan susun. Gak apa-apa ya. Susun. Oke, kelompok 1. Sudah. Kelompok 2. Sudah? Letakkan. Kelompok 2 letakkan. Susun ya. Letakkan. Di sini. Ya, bisa aja. Sudah? Oke, silakan. Mana beri pilihan? Apakah antar berkelompok yang kita periksa atau kita ajak secara keseluruhan? Ajak keseluruhan. Berarti kita panggil kelompok lain. Seperti itu. Artinya nanti kelompok 1 boleh ambil sama siapa saja yang dia mau. Setuju? Oke, kita ganti ya. Oke, kelompok 3 yang ini. Letakkan ini. Oke, kelompok 4 silakan. Kelompok 5. Sudah? Baik. Dari kelompok 1 silakan ambil di depan alat peraga yang tersedia. Silakan ambil. Jangan ambil yang kelompok kita di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bebas, mau dari kelompok 2 kamu ambil, mau dari kelompok 3 terserah. Sudah. Oke, yang kelompok 1 coba diangkat. Apakah sudah diambil? Coba angkat sini. Coba angkat, John. Oke, terima kasih. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 tadi ini. Nah, jangan ambil punya kamu sendiri. Punya kelompok lain ambil. Jangan ambil punya diri sendiri. Ini kelompok 2. Nah. Oke, sudah. Silakan duduk. Oke, kelompok 2 coba angkat. Yang sudah diambil. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Ambil.
ambil ini. Oke, sudah. Berikutnya kelompok 4. Kelompok 4, jangan ambil tulis dulu ya. Oke, baik. Silakan duduk biar kita lihat. Hati-hati. Ya, ya. Kelompok 4 coba angkat. Coba yang Kelvin, Boris. Oke, terima kasih. Kelompok 5 silakan. Tidak ada pilihan lain ya. Apa yang tersedia di meja itu yang akan kamu kerjakan. Baik, oke, kelompok 5, kelompok terakhir coba diangkat. Tandri coba diangkat. Sudah? Oke, terima kasih. Turunkan. Baik, sudah. Nah, Bapak bagikan LKPD. Perhatikan ya. Sambil diperhatikan LKPD-nya. Ini ada LKPD-nya. Kalau ada koma nanti di perhitungan nggak apa-apa. Kalau nggak ambil apa? Bulatkan. Tahu cara membulatkan? Misalnya nanti lah. Misalnya gini, sambil ya. Halo. Misalnya terjadi 11,6. 11,5. Mulai dari 0,567889 itu dibulatkan 1 ke atas. Misalnya 11,5. Maka 5 itu dibulatkan jadi 1 angka. 11 itu berubah menjadi berapa? 11. Nah, itu ya. Kalau 11,1, 11,2, 11,3, 11,4 itu tidak dibulatkan. Sebab paham? Oke, semua sudah dapat? Sudah. Baik, perhatikan di LKPD-nya dulu, anak-anak Bapak, perhatikan. Sudah, isi nama dari atas. Isi nama sudah, isi kelas sudah, mata pelajaran matematika, hari tanggal. Sudah? Tanggal 11 September. Hari Kamis 11 September. Nama bulan. Tulis namamu, tulis kelas 8A mata pelajaran matematika, hari tanggal Kamis 11 September. Sudah? Oke. Nah, baik. Berikutnya petunjuk, gunakan model segitiga siku-siku yang kamu ambil dari temanmu. Gambar pada lembar yang disediakan dan carilah sisi hipotenusanya. Jadi kalau kamu gambar, contoh gambarnya Pak besar kali nggak muat, ala kadarnya saja buat. Yang penting segitiga siku. Sudah? Nah, itu gambar. Kedua, hitung pakai penggarismu. Mana penggaris? Berapa sih sisi apa di kolom kedua itu? Panjang sisi tegak. Yang mana sisi tegak dulu? Yang di bawah atau yang ke atas? Ke atas. Hitung, ambil penggarismu dari titik 0 ya. Hitung berapa. Lalu tulis. Masukkan di dalam LKPD. Baik. Selanjutnya di kolom ketiga panjang sisi datar. Nah, hitung pakai mistar berapa? Tulis. Maka kamu
sudah dapat angka-angka untuk mencari yang kolom keempat panjang sisi hipotenusa. Sudah ada rumusnya di sana. H kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah A kuadrat. Itu cara ada di papan tulis, cara penyelesaian. Paham? Oke, bisa dimulai? Oke, silakan dimulai. Silakan. Milik siapa? Nama siapa yang punya segitiga yang kamu miliki? Terserah Yuki Kato, Yuki Oma. Ya. Gambar dan mulailah menghitung berapa panjang sisi tegak punya teman ini. Dimasukin di sini, ini milik siapa? Lalu panjang sisinya tadi berapa, dia sisi tegaknya berapa dia punya, sisi datarannya berapa dia punya. Ya. Ini enggak hipotenusa nggak diukur tapi dihitung kan. Ditulis ya anakku, berapa panjang sisi tegak yang dimiliki temanmu itu. Kalau 14,5 bulatkan, tadi sudah Bapak sampaikan. 29 berarti dibulatkan menjadi 29. 24,2 dibulatkan menjadi 1,2,3,4 tidak dibulatkan. Kalau 5,5,6,7,8,9 dibulatkan menjadi 1. Jadi itu kasih bisa ambil yang terdekat ya. Contoh tadi seperti sama teman kamu Seren 700-an. Nah, jadi Bapak minta coba perkirakan 25 kali 25 atau 26 kali 26. Nah, itu maksudnya. Paham? Nah. Ya, kita cari tahu berapa sih panjang sisi hipotenusa yang dibuat teman itu ya. Berapa sebenarnya? Ayo, yang kita coba cari, pecahkan.
600 kalau dia 26 kali 6. Berarti berapa tadi? 700. Kalau berapa tadi hasil akhir apa? Hipotenusa yang kamu dapat? 700. Berarti kalau 28 kali 3 kali 3 sekarang. Sudah selesai di cari berapa panjang sisi tegak, berapa panjang alas dan hipotenusa dari segitiga milik teman kamu. Sudah? Sudah semua? Oke, baik. Sekarang kita presentasi. Bapak minta 2 orang saja perwakilan gender, laki-laki dan perempuan ya. Bapak minta dulu sebentar ya, setelah pasca Melinda Zembua lanjut Marcel Yos, panggil ke depan presentasi ya, 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Bapak tidak pilih berdasarkan marga atau apa tidak ya, tapi berdasarkan keberuntungan. Kita spin ya. Milik siapa dulu? Oke, milik Josephine Bracket. Sampai berapa panjang yang kamu temukan? Apa saja panjang yang kamu temukan? Panjang sisi tegak 26 cm, panjang sisi datar alas 11 cm, panjang sisi hipotenusa pencarian hasil akhirnya A sama dengan 26 cm. Ya, tepuk tangan dulu. Kita keluar NCL karena ya, siap 3, 2, 1. Siapa dia yang panjang sisi datar 14 cm, panjang sisi hipotenusanya hasilnya mendekati 26 cm. Mendekati 26 cm. Baik dulu ya. Itu perwakilannya. Nah, jadi pertama dulu Bapak
kan? Sudah membantu teman ya, dan sekaligus memecahkan permasalahannya ya, menemukan panjang sisi hipotenusa. Sekali lagi tepuk tangan buat kita dulu. Berikutnya LKPD-nya Bapak nilai juga, Bapak nilai. Oleh karena itu dikumpulkan perwakilan saja dari belakang yang mengumpulkan. Si Yanto nanti khusus LKPD dulu. Yanto mengumpulkan di barisannya, Cantika di barisannya, Mesra di barisannya, Boris di barisannya, Ellen di barisannya. Yang ini Pak. Gambar alat segitiga nanti kembalikan selesai atau pada saat bisa didekatkan istirahat. Oke, sudah. Silakan duduk. Baik. Kalau sudah, ada dulu yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak buat tugas anak-anak kami di rumah. Ini tugasnya, satu soal silakan dicatat di buku tugas. Sudah dikembalikan buku tugas kan? Udah, Pak. Hasil lagi Pak. Diminta mencari panjang sisi hipotenusa. Yang tadi tanyakan. Ya, ini angkanya yang berbeda ya. Yang diketahui ini, bentar Bapak tunjukkan. Nah, yang diketahui sisi datar atau sisi alas 7 cm, kemudian sisi tegak atau sisi tinggi 24 cm. Yang ditanyakan bagaimana atau berapa panjang sisi hipotenusa. Ya. Dicatat sudah? Udah, Pak. Itu tugas di rumah. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Bapak simpulkan pembelajaran. Dengarkan. Ini jenis segitiga apa? Apa saja sisi yang ada di sini? Ini namanya apa? Sisi datar. Ini Sisi ini berikutnya kita hari ini sudah belajar teorema Pitagoras atau belum? Sudah. Teorema Pitagoras tadi bunyinya adalah, kita ulangi kembali. Nah, kita sebut bersama-sama 3, 2, ya. Kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan juga kuadrat panjang sisi hipotenusa. Kemudian tadi kita sudah belajar ada cara, ada rumus dalam menghitung panjang sisi hipotenusa, yaitu kita kuadratkan sisi tegak, kita jumlahkan dengan kuadrat sisi A. Oke, baik, terima kasih buat anak-anak Bapak. Itulah tujuan